Salve saudara, hari ini Senin 21 April 2025, Fakta Katolik 02 dalam channel YouTube PDK Indonesia ingin membagi sebuah berita gembira berasal dari Monsignor Olivier de Germe, Uskup Agung Prancis, tentang pembaptisan 17.800 orang katekumen baru di Prancis pada malam Paskah 19 April 2025. Peristiwa iman ini oleh Monsignor de Germe dikatakan sebagai sebuah tanda dari surga. Berita gembira yang menggemparkan dunia ini telah diumumkan melalui OSV News dan Detroit Katolik tanggal 10 April 2025, serta diberitakan juga melalui YouTube oleh Romo Postinus Kulo OSC dengan judul Pecah Rekor 17.800 orang masuk Katolik di Prancis. Dari 17.800 baptisan baru tersebut, sebanyak 10.384 orang berusia 17 tahun ke atas dan lebih dari 7.400 berusia 11 hingga 17 tahun. Dari total baptisan baru tersebut, 52% diantaranya merupakan kelompok pulang kampung atau kembali ke gereja asal akibat kisruh rumah tangga atau perceraian perkawinan. Dan ada juga akibat tidak pernah memperoleh pendidikan agama Katolik sejak kecil, sejak mereka dibaptis, dan kemudian mereka mencari dan menemukan Tuhan setelah membaca Alkitab. Mereka itu adalah kelompok mahasiswa dan pekerja profesional muda yang berusia sekitar 18 sampai 25 tahun sebanyak 48%. Jumlah ini merupakan hasil survei tahunan oleh Layanan Nasional untuk Katekumen dari Konferensi Para Uskup Prancis. Saudara, jika kita renungkan apa kata Monsignor Olivier de Germe, Uskup Agung Prancis, tentang 17.000 orang di Prancis masuk Katolik pada malam Paskah 19 April 2025 sebagai sebuah tanda dari surga, maka apakah beberapa fakta berikut ini juga merupakan tanda dari surga? 1. Fakta, pada 2018 tercatat 1,329 miliar penduduk dunia beragama Katolik. Fakta kedua, 95% gereja dan situs-situs terkenal di kota suci Yerusalem adalah milik gereja Katolik dan sisanya 5% adalah milik gereja Ortodoks. Fakta ketiga, ada ratusan bahkan ribuan pemimpin dan atau jemaat non-Katolik telah memilih bergabung dengan gereja Katolik, seperti misalnya Profesor Dr. Scott Hahn dengan kawan-kawan. Fakta keempat, 10 negara mayoritas Katolik pada 2021. Yang ke-10 Republik Afrika Tengah. Yang ke-9 Spanyol. Yang ke-8 Prancis. Yang ke-7 Kolombia. Yang ke-6 Italia. Yang ke-5 Republik Demokratik Kongo. Yang ke-4 Amerika Serikat. Yang ke-3 Filipina. Yang ke-2 Argentina. Dan yang pertama Brasilia. Fakta kelima, Gereja Katolik masih tetap tumbuh dan berkembang sepanjang abad, walaupun tak pernah berhenti dihantam berbagai aliran-aliran sesat
dan denominasi Kristen lainnya. Saudara, jika tanda dari surga oleh Uskup Agung Prancis dikatakan dengan, kami ulangi, jika tanda dari surga oleh Uskup Agung Prancis dikaitkan dengan 5 fakta gereja Katolik tersebut, maka pernyataan Santo Ignatius pada tahun 35 Masehi bahwa di mana ada Yesus Kristus disitulah gereja Katolik, sesungguhnya adalah sebuah bukti bahwa memang benar Yesus Kristus hanya mendirikan satu gereja saja, yakni gereja Katolik. Dan dengan bimbingan Roh Kudus, gereja Katolik terus tumbuh dan berkembang sepanjang masa sejak peristiwa Pentakosta pertama di Yerusalem, di mana Santo Petrus yang kala itu selaku pemimpin para rasul dan pemimpin gereja perdana. Kita lihat Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19. Juga kisah para rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan 36, dan juga kisah para rasul pasal 9 ayat 31. Dan kemudian Santo Petrus itu menjadi uskup Roma pertama sekaligus sebagai pemimpin gereja Katolik. Telah berhasil pada Pentakosta pertama menyatukan 3.000 jiwa dari berbagai belahan dunia dan dari berbagai agama dan kepercayaan ke dalam gereja Kristus, atau jalan Tuhan, atau gereja universal, yaitu gereja Katolik. Demikian berita gembira ini kami bagikan khusus bagi saudaraku sesama Katolik, sebagai spirit atau motivasi membangun wawasan dan pengetahuan tentang iman kekatolikan melalui gereja Katolik sebagai satu-satunya gereja yang benar-benar didirikan oleh Yesus Kristus. Dan oleh karena itu dapat dikatakan pula bahwa kebenaran dan keselamatan yang diajarkan gereja Katolik adalah merupakan pengetahuan tentang kebenaran dan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus kepada kita semua. Atau dengan kata lain, jika kita berada di luar gereja Katolik, itu berarti kita menutup kesempatan memperoleh hidup yang kekal di surga bersama Kristus dan ibundanya Maria, perawan abadi. Jika berkenan, kliklah subscribe, like, atau share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Fakta Katolik 03 dan seterusnya.